yang saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan perbuatan yang hukumannya, ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, bahkan lebih daripada 15 tahun, maka putusan tersebut dia harus bebas. Gitu loh. Itu putusan daripada Mahkamah Agung. Jadi dianggap itu batal penyidikannya, itu berita acaranya. Nah, ini kelihatannya nggak pernah terungkap secara umum. Saya sengaja highlight ini bagi pembelajaran bagi semua masyarakat, terutama masyarakat awam. Kalau dia diperiksa di pengadilan, ya di penyidikan tanpa didampingi oleh pengacara, itu tidak bisa. Saya sebagai Ketua Umum Pradi pernah juga mendapat surat dari KPK. Karena waktu itu ada tersangka di KPK, entah kenapa mungkin dia tidak bisa menggunakan pengacara karena tidak ada uang atau karena sebab apa. Tetapi kami dimintakan dari Pradi untuk mengirim advokat untuk mendampingi tersangka itu. Kedua, saya juga pernah minta permintaan dari Kejati Balikpapan. Karena di sana ada kasus korupsi, pada waktu itu juga tidak didampingi pengacara, dia butuh advokat dan saya kirim advokat di sana. Ini membuktikan bahwa mereka sendiri, para penegak hukum itu sudah tahu bahwa itu kewajiban hukum mereka. Jadi alasan bagi penyidik yang mengatakan bahwa tidak tersedianya advokat di daerah tersebut, itu pun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada seorang tersangka. Nah, itulah sebabnya tadi di dalam permohonan kami telah kita jelaskan tentang adanya prinsip hukum. Di sana kita jelaskan ada prinsip Miranda Rules. Kalau kalian ada lihat nonton di film, kalau seorang tersangka ditangkap, maka polisi langsung mengatakan, kamu tersangka, kamu punya hak untuk diam, untuk bungkam. You have the right to be silent, katanya. Kamu punya hak untuk diam. Kamu karena apa yang kamu ucapkan dalam keteranganmu ini bisa memberatkan kamu, gitu, ya kan? Dan harus disebutkan bahwa kamu berhak untuk mendapatkan pengacara. Jadi kalau seseorang itu diperiksa tanpa menggunakan pengacara, akibat hukumnya itu adalah dia harus dibebaskan karena berita acara itu bebas. Nah, kenapa saya highlight ini? Supaya masyarakat tahu, dan saya ingin melihat apakah dalam kasus ini Mahkamah Agung konsisten nggak dengan putusannya. Terhadap perkara-perkara yang lain, Mahkamah Agung konsisten. Kalau itu tidak didampingi pengacara, dia harus bebas. Jadi berkaca dari ini, mestinya dengan mudah kita bisa tahu sebenarnya. Kalau kita pegang ini ya sebenarnya tanpa harus mempelajari kasus apakah saksi, apakah novum dan sebagainya, dia sudah harus bebas. Sudah selesai. Ini paling mendasar gitu. Jadi ini yang sengaja kami coba ungkap hari ini sebagai edukasi kepada masyarakat dan sebagai juga bukan reminder ya, tapi sebagai permohonan lah kepada Mahkamah Agung agar melihat, memperhatikan ini. Mudah-mudahan Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapatnya terhadap hal ini.